Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami sampai saat ini. Kembali hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui siaran di Radio Maestro ini. Hamba-Mu berdoa sementara firman Tuhan disampaikan. Kiranya damai sejahtera ilahi, kiranya sukacita, ketenangan mengalir dan terjadi dalam setiap kehidupan Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Dr. Sayang Tarigan dari Kasih Doa dan Kehidupan Ministry, Saudara. Kembali saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Tetapi saya tidak akan membacakan setiap ayat, saudara semuanya. Tema yang saya bagikan adalah terlibat tetapi tidak terikat. Satu kali lagi, terlibat tetapi tidak terikat. Saudaraku semuanya, di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19, saya percaya bahwa kita sudah sangat sering mendengar cerita tentang bagaimana Abraham Tuhan suruh untuk dia mempersembahkan anaknya Ishak di salah satu gunung yang Tuhan tunjuk, saudara. Tetapi yang paling menarik adalah di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19, di sana tidak ada cerita atau tidak ada dicatat begini. Maka Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Maka Abraham memiliki respon yang tidak baik. Dia marah sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena sudah 25 tahun dia menunggu janji Tuhan terrealisasi. Dan ketika janji itu terrealisasi, saudara, dia mengurus anaknya, dia merawat anaknya, dan sampai pada waktunya Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan Ishak di salah satu gunung yang Tuhan sudah tunjukkan, saudara. Tidak ada respon itu dalam kehidupan Abraham. Tidak ada dicatat di sana, saudaraku semuanya. Saya bacakan, saudara, ayat yang kedua dan yang ke-12 berkata begini, saudara. Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Lalu ayat yang ke-12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya, sebab sekarang telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Di sana diceritakan bahwa Tuhan memberikan sebuah perintah kepada Abraham supaya dia pergi ke gunung Moria, saudara. Tentunya Abraham, Ishak, dan ada dua bujangnya yang bersama-sama dengan mereka. Keesokan harinya Abraham mempersiapkan semua yang dia perlukan untuk mereka berangkat ke sana. Tetapi yang ke-12 menarik sekali, saudara, bahwa di sana dikatakan bahwa Abraham itu tidak segan-segan, maka dia mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Poin pertama yang saya bagikan adalah hati yang memberi. Apa yang berharga dalam hidup kita hari-hari ini, saudara? Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Ketika Tuhan meminta, maka kita harus memiliki respon seperti Abraham. Berikan saja. Berikan saja, saudara. Kenapa? Karena begini. Ayub 21 ayat 20b berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang menjadi gaya hidupnya kita harusnya, saudara. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, berikan saja kepada Tuhan. Taat saja kepada Tuhan, saudara. Memiliki respon yang benar kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, saudara. Apa yang berharga dalam hidup kita hari-hari ini? Gak mau mengampuni orang? Apa yang berharga? Serahkan semua kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Poin pertama adalah hati yang memberi. Poin kedua, saudara, ayat 8 sampai 10 dan nanti 13 dan 14 saya baca, saudara. Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang. Di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Abraham memiliki kepercayaan yang sangat tinggi. Kepercayaan Abraham itu tingkat tinggi, saudara, kepada Tuhan. Dia percaya bahwa kalaupun ini dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Ibrani 11 ayat 19 berkata begini, ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan ia telah menerimanya. Itu iman Abraham, saudara, iman yang sungguh hebat, saudara. Makanya kita juga harus belajar seperti Abraham. Kita harus memberi apa yang terbaik dalam hidup kita, berikan kepada Tuhan. Lalu kita harus memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang sudah diteladankan, diwariskan Abraham kepada saya dan Sobat Maestro. Yang setuju katakan amin, saudara. Poin yang ketiga adalah ayat 17 dan 19 berkata begini, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Poin ketiga adalah hati yang sabar. Hati yang sabar, saudara. Abraham adalah bapa kita, bapa orang beriman. Jadi kita harus memiliki hati yang sabar. Karena saya percaya satu kali nanti, apapun yang sudah kita doakan, satu kali nanti kita akan menerima jawaban dari Tuhan seperti kehendak Tuhan, seperti kedaulatannya Tuhan. Jadi poin pertama, dengan tema yang saya bagikan terlibat tetapi tidak terikat, berdasarkan Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19, saudara, kita belajar dari Abraham. Poin pertama adalah hati yang memberi. Poin kedua, hati yang percaya. Poin yang ketiga, hati yang sabar. Saya berdoa seluruh Sobat Maestro dimanapun berada, diberikan hati yang sabar, diberikan hati yang percaya, dan diberikan hati yang memberi. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat firman yang Kau berikan bagi kami buat saat ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika hati kami, hati yang memberi, hati kami tetap percaya kepada Tuhan, hati kami, hati yang sabar apapun keadaan kami, maka di sanalah Tuhan menyatakan kuasanya. Terpuji nama Tuhan. Berkati Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.